Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Andika salah menduga akan penjaga pintu pada wanita berkepang rambut. Jadi siapa penjaga pintu jika bukan wanita itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Malam sudah berubah menjadi dini hari, berarti sudah melampaui waktu yang dikatakan kakek dalam mimpinya. Sedangkan wanita yang ditemuinya kini mengaku kalau bukan penjaga pintu. Lalu, wanita yang mana lagi? Mendadak, sontak mata Andika tertuju pada Ningrum yang masih berdiri di tempatnya. Hanya dia satu-satunya wanita selain naga wanita yang ada di sekitar lembah malam ini. Kedijayaannya saat bertarung dengan naga wanita pun nampaknya dapat dijadikan penguat prasangka Andika. Kalau begitu, pantas saja selama ini Ningrum seperti menyembunyikan sesuatu saat Andika menanyakan tentang lembah Pandam. Bisa jadi juga alasannya untuk mencari Dhamma di sekitar situ, sengaja dibuat untuk menutupi tujuan yang sesungguhnya. Kini Andika melangkah kembali ke tempat semula, sedang naga wanita mengikutinya. Ketidaksabarannya untuk segera menanyakan Ningrum membuatnya bagai tidak mempedulikan naga wanita. "Heh, anak muda, tunggu dulu. Aku masih harus bicara tentang sesuatu padamu," cegah naga wanita. "Maaf Nyai, tunda dulu pembicaraan itu. Aku ada sedikit keperluan." Masih dengan langkah cepat dan lebar, Andika menyahuti tanpa menoleh. Dalam hati naga wanita menggerutu panjang pendek. Kalau saja tidak punya kepentingan dengan anak muda ini, ia tak akan sudi lama-lama di sini. Memang sejak menyaksikan bagaimana Andika menghabisi nyawa jari iblis dulu, naga wanita jadi tertarik untuk mengajaknya gabung dalam memberantas para pemberontak. Begitu sampai di depan Ningrum, Andika menatap dalam-dalam wajah ayu ini. "Katakan yang sebenarnya tentang dirimu, Ningrum. Kau tidak hanya sekedar tabib wanita yang tak memiliki kesaktian apapun, bukan? Kau hanya menyamar agar dapat melaksanakan tujuanmu tanpa dicurigai," kata Andika di depan hidung Ningrum yang mungil melancip. "Ih, apa-apaan kau ini Andika? Mestinya aku yang curiga padamu. Buktinya, tanpa kusangka, di balik sikapmu yang terkadang kekanak-kanakan itu, terdapat kedijayaan yang dimiliki tokoh atas dunia persilatan." Serang Ningrum tak mau kalah. Mata setajam sembilu milik Andika masih menatap tepat di kedua bola mata berbulu lentik Ningrum. "Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Katakan saja kalau kau adalah penjaga pintu," tegas Andika. "Penjaga pintu apa?" tanya Ningrum tidak mau kalah. "Mana buntalan milikmu? Kenapa dengan buntalan itu?" Tak perlu Ningrum menjawab di mana buntalan ini diletakkan, karena Andika ingat benda itu masih di dalam semak tempatnya mengintai tadi. Dan sebelum habis kalimat terakhir Ningrum tadi, Andika sudah melesat seakan menghilang dari tempatnya berpijak. Tampaknya ilmu meringankan tubuhnya sudah demikian tinggi. Hanya bayangannya saja yang terlihat berkelebat demikian cepat. Bahkan tak lama kemudian, Andika sudah kembali dengan wajah menegang kaku. "Tidak ada benda itu dalam buntalanmu. Di mana kau sembunyikan?" dengus Andika. "Benda apa?" tanya Ningrum lagi, masih saja
tetap bersikeras. "Baik," kata Andika geram, oleh rasa penasarannya menggelegak sampai ke ubun-ubun. "Kalau memang begitu mau," sekali lagi Andika berkelebat. Dalam kecepatan dahsyat, dia menyergap tubuh Ningrum yang sintal. Gadis yang tidak siap menerima sergapan itu hanya terkejut, tidak sempat berbuat apa-apa. "Nah, dapat!" sorak Andika sambil mengancungkan kipas lipat yang didapat dari balik pakaian Ningrum. Itu tadi merupakan gabungan ilmu mencopet dengan meringankan tubuh. "Kembalikan padaku!" teriak Ningrum karena menyadari rahasianya akan segera terbongkar. "Jangan marah-marah seperti itu. Aku tidak sempat menyentuh apa-apa di balik bajumu, kecuali kipas ini." Maka dengan mengerahkan seluruh kemampuan meringankan tubuhnya, Ningrum balik menyergap Andika untuk merebut kipasnya. Namun dia kalah cepat, sehingga kipas itu tidak berhasil kembali ke tangannya. Malah kini Andika sudah membuka lipatan kipas itu dan tampaklah gambar seekor naga merah menyala di terpa sinar bulan. "Wah, jadi kau penjaga pintu itu, Ningrum?" pekik Andika girang. Dengan serta-merta dirainya tangan Ningrum yang masih jengkel setengah mati diperlakukan barusan. Lalu gadis saya itu digandengnya. "Kau mau bukan mengantarku ke lembah kutukan?" rayu Andika amat halus saat Ningrum baru saja hendak mengangkat tangan untuk menamparnya. Matahari hampir turun di ujung barat. Biar begitu, kegarangan sinarnya masih cukup menyengat kulit. Angin mengangkat ke udara debu-debu jalan. Tanah memang amat kering, malah hujan sudah begitu lama tidak membasahinya. Kota Kabupaten Banyu Grebak lengang ketika Andika, Ningrum, dan Purwasi alias naga wanita tiba. Tak sesuai dengan nama kabupaten itu yang berarti air bercucuran, daerah itu tampak begitu kerontang. Pepohonan yang bertahan hidup di sisi-sisi jalan hanya tinggal batang-batang meliuk tanpa daun. Kemarau panjang rupanya tengah menggasak habis-habisan daerah ini. Sudah 3 hari mereka berkuda. Itu pun atas jasa Purwasi yang membeli 3 ekor kuda gagah di kota Praja. Menurutnya, perjalanan ke lembah kutukan akan memakan waktu yang terlalu lama bila berjalan kaki. Apalagi dalam kemarau yang melanda seperti sekarang ini, jelas akan teramat menyiksa. Andika dan Ningrum sebenarnya tidak setuju kalau Purwasi bersama mereka. Bagi Andika maupun Ningrum, perjalanan yang harus dilakukan mengandung kerahasiaan. Tentu saja Andika tidak mau terang-terangan kalau dirinya adalah salah seorang keturunan pendekar lembah kutukan sebelum benar-benar siap untuk itu. Bagi Ningrum sendiri, tugas yang dijalaninya dari gurunya juga hal yang tabu untuk dicampuri orang lain termasuk Purwasi. Namun karena Purwasi sudah terlanjur terlibat ketika berada di lembah Pandam, mereka berdua akhirnya hanya bisa memberi satu syarat agar Purwasi dapat mengunci mulut tentang diri Andika dan Ningrum. Dan ternyata Purwasi tidak keberatan. Dia sendiri sebenarnya amat memiliki kepentingan dengan keluarga pendekar lembah kutukan. Dalam hal ini, Andika, lalu siapakah Ningrum sebenarnya? Tepat seperti dugaan Andika, Ningrum memang penjaga pintu. Seperti yang tertulis dalam kitab kayu lembah kutukan adalah suatu tempat rahasia. Memang di lembah itulah keturunan keluarga pendekar lembah kutukan menjalani penyempurnaan. Khususnya bagi salah seorang keturunan yang mewarisi kesaktian para pendekar yang hidup beberapa abad lalu itu. Orang-orang di dunia persilatan hanya tahu kalau lembah itu berada di salah satu kabupaten wilayah barat di sebuah deretan pegunungan yang sulit dijarah. Penjaga pintu adalah sebutan untuk orang-orang perguruan wanita naga merah yang mendapat tugas dari gurunya untuk mencari seorang keturunan pendekar lembah kutukan yang mendapat warisan kesaktian, lalu mengantarnya ke lembah kutukan untuk menjalani penyempurnaan. Dan perguruan itu sendiri berada tepat di gerbang masuk lembah kutukan. Untuk menjalani tugas tanpa dicurigai, Ningrum memang menyamar sebagai seorang tabib muda yang tampak hanya sedikit memiliki ilmu olah kanuragan. Hingga sampai saat ini, Ningrum belum sekalipun menjelaskan penyempurnaan macam apa yang harus dijalani Andika.
Cerita semakin seru karena Andika sudah bisa dibilang telah mencapai setengah dari proses menjadi seorang pewaris keluarga pendekar Lembah Kutukan. Seperti apa keseruannya? Penjaga pintu adalah sebutan untuk orang-orang perguruan wanita Naga Merah yang mendapat tugas dari gurunya untuk mencari seorang keturunan pendekar Lembah Kutukan yang mendapat warisan kesaktian, lalu mengantarnya ke Lembah Kutukan untuk menjalani penyempurnaan. Dan perguruan itu sendiri berada tepat di gerbang masuk Lembah Kutukan. Untuk menjalani tugas tanpa dicurigai, Ningrum memang menyamar sebagai seorang tabib muda yang tampak hanya sedikit memiliki ilmu olah kanuragan. Hingga sampai saat ini, Ningrum belum sekalipun menjelaskan penyempurnaan macam apa yang harus dijalani Andika. Sewaktu di Lembah Pandam, dia hanya meminta bukti pada Andika kalau dirinya memang benar salah seorang keturunan pendekar Lembah Kutukan. Dan Andika menceritakan semua kejadian yang dialami, termasuk menunjukkan pada Ningrum kitab kayu pemberian Kisancah. Baru setelah itu, Ningrum lebih banyak diam, meski Andika kerap kali menggoda dan merayunya. Sewaktu di perjalanan 3 hari berkuda, Andika mau tak mau jadi lebih banyak bertanya pada Purwasi. Dan selaku seorang pendekar kerajaan yang berkepentingan dengan keturunan pendekar Lembah Kutukan, nyatanya Purwasi lebih banyak tahu mengenai kisah-kisah kewiraan keluarga itu ketimbang Andika sendiri yang merupakan keturunan langsung. Lucu memang, tapi biar bagaimanapun, hal itu wajar saja bagi Andika. Jangankan untuk mengetahui asal-usulnya, sedang orang tuanya saja hingga kini tidak pernah dikenalnya. Kata Purwasi, seluruh keturunan pendekar Lembah Kutukan yang menjadi pewaris kesaktian pendekar itu selalu muncul dengan jurus-jurus berbeda, termasuk Ki Panji Agung yang baru diketahui Andika kalau dialah orang tua yang datang dalam mimpinya saat Purwasi menggambarkan sosok orangnya. Cerita Purwasi itu amat membuat penasaran Andika. Kenapa mereka memiliki jurus-jurus berbeda? Yang diketahuinya selama ini, seorang yang mewarisi kedijayaan keluarganya biasanya tetap memiliki jurus-jurus sama. Dan Andika belum bisa menjawab rasa penasarannya. Agak jauh masuki kota kabupaten, mereka berhenti di sebuah kedai untuk beristirahat. Kedai itu tak begitu luas dan agak kotor. Namun mereka tetap turun dari kuda masing-masing dan menambatkannya di depan kedai. Dengan agak terpaksa, mereka masuk juga karena memang hanya kedai itu satu-satunya yang ada di kota Kabupaten Banyu-Grabak. 5 orang berwajah tak ramah tampak duduk terpencar di beberapa meja kayu bundar. Hampir semuanya memegang gelas bambu berisi tuak. Rupanya, hari yang kelewat panas membuat mereka hanya berselera untuk minum. Andika, Ningrum, dan Purwasi lalu menuju sebuah meja kosong yang terletak di sudut. Sebentar kemudian, mereka sudah duduk melingkari meja itu. "Pelayan, berikan kami makanan ya," seru Andika tanpa membuka caping yang dikenakan. Tak lama menunggu, makanan dengan lauk sederhana disediakan seorang pelayan tua dengan sikap sopan. "Terima kasih Ki," ucap Andika ramah. Dan belum lagi pelayan di sampingnya beranjak, Andika sudah mengangkat kaki di atas kursi. Lalu disantapnya makanan tanpa niat mencuci tangannya yang berdaki. Padahal Purwasi yang bersedia membayar seluruh makanan pun belum sempat mempersilahkan. Dan saat kemudian terdengarlah alunan mulut Andika yang sibuk mengunyah makanan penuh nafsu. Seakan dia baru menemukannya selama seminggu. "Ih, memalukan kau Andika. Apa kau tidak bisa makan dengan tata cara yang baik?" Kerutu Ningrum. Andika tetap tidak peduli.
Apa salahnya sih kau menghormati Purwasi? Lanjut Ningrum. Wajahnya tertekuk kesal. Aku bukan dari kalangan istana yang bisa menghormat dengan cara mereka. Kurasa Nyai Purwasi bisa maklum. Saud Andika yakin. Tapi Pak Pelayan, panggil Andika memotong gerutuan Ningrum lebih lanjut. Pelayan tua yang baru saja hendak beranjak menghentikan langkah. Ada apa Tuan? Tanya pelayan yang berusia 73 tahun itu. Apa Aki punya persediaan ayam? Tanya Andika. Oh, tentu. Kedai kami ini sebenarnya menyediakan lauk pauk yang cukup lengkap Tuan. Ada belut, kambing bakar, lele, dan ikan-ikanan. Apalagi hanya ayam. Jawab pelayan itu dengan wajah bangga. Kalau begitu, biar ayamnya diadu dengan ayam betina cerewet ini. Tugas Andika saya mencibir ke arah Ningrum. Pelayan itu jadi tertawa geli setelah mengerti guyonan Andika. Oh, sedangkan Ningrum tambah mangkal. Wajahnya merah padam seperti dilanda kebakaran. Purwasi hanya tersenyum kecil. Setelah cukup mengenal, hatinya harus mengakui kalau pemuda tanggung itu menyenangkan. Terkadang dia bisa amat berwibawa, tapi terkadang bisa menjengkelkan. Kekaguman lain yang mesti diakuinya adalah pesona diri pemuda tanggung itu. Kalau saja Andika bukan seorang pemuda belasan tahun, tentu Purwasi akan cepat jatuh hati. Ningrum mendaham ketika mendapatkan mata Purwasi sedang menatap lekat pada wajah Andika yang sebagian tertutup caping. Menyadari dirinya tertangkap basah, Purwasi cepat-cepat mengalihkan perhatian. Ki, aku minta tuaknya. Ujar Purwasi pada pelayan yang kebetulan belum beranjak. Baik Nini, beruntung sekali karena ini persediaan tuak kami yang tersisa. Pelayan tadi segera melangkah ke belakang dan tak lama dia kembali lagi membawa satu kendi kecil tuak. Kini mereka menyantap makanan yang tersuguh di atas meja. Saat itu, terdengar ringkih kuda yang dihentikan mendadak bersama kepulan debu yang sebagian sempat singgah ke dalam kedai. Sebentar kemudian, terdengar langkah orang menuju kedai. Kini di pintu kedai berdiri angkuh 3 orang berwajah bengis tanpa sedikit pun garis keramahan. 2 orang diantaranya yang berkepala gundul serta bermata sipit menerabas dengan pandangan langsung ke dalam kedai. Seorang lagi tampak tetap rapi meski nampak habis melakukan perjalanan jauh. Berpakaian hitam-hitam seperti halnya Andika, namun pinggangnya dihiasi cemeti kasar. Wajahnya cukup kasar dan amat dingin. Purwasi yang duduk menghadap pintu jadi terperangah. Amat dikenalinya ketiga orang itu. Pegal Ireng, pemberontak besar yang sedang diselidikinya bersama 2 orang kaki tangannya si kembar dari Tiongkok. Maka cepat-cepat Purwasi memalingkan wajah, menyembunyikannya dari tatapan Pegal Ireng. Keparat itu ada di sini, bisik Purwasi. Andika dan Ningrum yang membelakangi pintu serentak menatap mata Purwasi. Siapa? Tanya Andika dengan suara wajar. Pegal Ireng dan 2 orang Tiongkok jahanam itu, bisik Purwasi lagi. Andika mengkenyitkan wajah. Dia memang merasa asing dengan nama-nama itu. Begitu juga Ningrum. Meski termasuk orang dunia persilatan, ia sedikit pun tidak tahu menahu mengenai Pegal Ireng. Keparat itu ada di sini, bisik Purwasi amat hati-hati. Andika dan Ningrum yang membelakangi pintu serentak menatap mata Purwasi. Siapa? Tanya Andika dengan suara wajar. Pegal Ireng dan 2 orang Tiongkok jahanam itu, bisik Purwasi lagi. Andika mengkenyitkan wajah. Dia memang merasa asing dengan nama-nama itu. Begitu juga dengan Ningrum. Meski termasuk orang dunia persilatan, dia sedikit pun tidak tahu menahu mengenai Pegal Ireng. Yang diketahuinya hanya tugas untuk mencari pendekar pewaris kesaktian pendekar lembah kutukan. Itu saja.
Kau tidak tahu siapa dia? Tanya Purwasi tetap berbisik. Dialah dalam semua kekacauan di dunia persilatan belakangan ini. Tokoh nomor 1 dari golongan hitam dan dialah yang membunuh Ki Panjago. Bahkan belum lama ini kudengar dia membantai habis satu perguruan kecil di suatu bukit. Kau tidak salah, perguruan Tisula Kembar. Andika kontan terperangah. Tanpa terasa ingatannya dibawa kembali kepada peristiwa beberapa waktu lalu. Tentang api yang berkobar ganas, tentang tubuh Soma yang sudah seperti kakaknya sendiri dalam keadaan tercabik di sana sini. Juga tentang tubuh tua Ki Sanca yang menyedihkan. Mayat laki dan perempuan yang berserakan bagai tak berarti apa-apa. Bahkan anak-anak kecil dan wanita yang masih hidup, semuanya amat menyesakkan dadanya. Mereka telah dihancurkan pada saat Andika merasa telah menemukan keluarga yang selama ini dirindukan. Napas Andika jadi kembang kempis akibat sesak dari dendam dan rasa kehilangan yang saat itu menyerang sekujur dadanya. Otot-otot di tangan yang kurus mengejang dalam satu kepalan geram. Ningrum, apakah orang-orang itu yang kau lihat waktu bekerja di kedai Kota Praja? Tanya Andika bergetar. Hati-hati wanita muda itu menoleh pada 3 orang yang baru masuk. Mereka kini sudah menempati satu meja tepat di sisi pintu keluar. Tak lama, Ningrum mengangguk dan gadis itu dapat melihat bagaimana terbakarnya mata Andika dengan warna merah. Aku harus menutup balas, geram Andika. Menyadari hal itu, Ningrum cepat meraih tangan Andika. Digenggamnya tangan itu erat-erat berusaha menenangkan kerusuhan dalam dada pemuda tanggung di sebelahnya. Jangan bertindak sebodoh itu selama belum menjalani penyempurnaanmu, Andika. Bisik Ningrum mencoba meyakinkan pemuda yang sudah naik darah itu. Namun bayangan-bayangan menyakitkan itu lebih kuat menguasainya. Mereka tidak bisa seenaknya membunuh orang-orang yang aku sayangi, seperti membunuh anjing gelandangan. Mereka tidak bisa membunuh mereka kalau hanya aku yang dicari. Kumam Andika saat itu juga terdengar giginya yang bergemeletuk. Andika, benar kata Ningrum, mereka bukan tokoh golongan hitam yang sembarangan. Untuk menghadapi Begal Ireng saja, kita bertiga pun belum tentu mampu. Kau harus siap dulu, Andika. Serga Purwasi menenangkan Andika yang semakin kalap. Dia menyesal kenapa sudah selancang itu mengatakan tentang mereka pada Andika. Mereka tentu datang ke sini untuk mencari aku dan untuk membunuhku, seperti mereka membunuh Ki Panjago. Keparat-keparat itu rupanya mendapat hari bagus menemukanku di sini. Sehabis berkata demikian, Andika bangkit, sehingga menimbulkan bunyi tak beraturan akibat meja yang terdorong. Andika, tanya Ningrum dengan wajah demikian khawatir. Demi aku, tolonglah tunda kemarahanmu sampai sudah menjalani penyempurnaan, pinta Ningrum memelas sekali. Sia-sia, Andika malah sudah bertolak pinggang menghadap ke arah 3 tokoh hitam itu. Begal Ireng keparat. Tubuh Andika berputar langsung melenting dan berputaran di udara. Lalu hinggap 2 meja di dekat meja ketiga orang itu duduk. Kemudian langsung ditatap ketiga orang itu satu persatu dengan sinar mata jalang tak terkendali. Kau mencari keturunan pendekar lembah kutukan, bukan? Hari ini kau beruntung. Sementara itu, 5 orang yang sedari tadi asyik menikmati tuaknya seketika keluar kedai dengan wajah pucat. Begitu mendengar nama Begal Ireng diteriakkan Andika. Sementara ketiga manusia busuk itu bagai tak merasa terusik oleh kehadiran Andika. Pelayan, sediakan kami tuak, ujar Begal Ireng. Bibir Begal Ireng tersenyum amat sinis, kemudian kembali tidak memperdulikan pemuda berang itu. Ayo, tunggu apa lagi bajingan? Hadik Andika makin mata gelap, dan Andika sudah membuka caping yang masih menutup kepalanya. Bantingnya benda itu persis di meja mereka. Sengaja Andika melakukan itu
dengan harapan kemarahan mereka akan terpancing. Prak! Jumping yang dibanting tanpa sedikit pun pengerahan tenaga dalam langsung menghantam permukaan meja, lantas terpantul ke arah wajah Begal Ireng. Amat mudah bagi Begal Ireng untuk menggelengkan kepalanya sedikit, sehingga terhindar dari benda nyasar itu. Namun Begal Ireng kembali seperti biasa. Sementara pelayan tua itu sudah datang ke hadapan 3 tokoh hitam ini bagai seekor kera menghampiri harimau. Badannya menciut demikian rupa, sebagai petanda kalau demikian ketakutan. Maaf Tuan, kami kehabisan persediaan tuak, ucap pelayan itu tergagap. Kalau begitu, kau bisa ambilkan dituak di meja 2 perempuan itu, ujar Begal Ireng. Tapi Tuan, mereka sudah memesannya lebih dahulu. Kamu ambilkan atau tidak? Ancam Begal Ireng. Matanya menatap dingin pada pelayan itu, menusukkan sinar kengerian. Terlaluan, apa kau pikir dunia ini milikmu? Geram Andika. Kemarahannya kini benar-benar sampai pada batas yang tidak bisa lagi ditahan. Ya! Tiba-tiba teriakan mengguntur keluar dari mulut Andika. Kekuatan tenaga dalam yang kini berada di tubuhnya tanpa disadari terikut dalam teriakan. Akibatnya, kendi-kendi tua kosong itu pecah berkeping. Prang! Bahkan pelayan tua yang nampaknya tak memiliki kepandaian apa-apa menutup telinganya dengan wajah kesakitan. Sedang Ningrum dan Purwasti pun sempat merasakan tusukan nyeri pada telinga, tapi mampu diatasi dengan menyalurkan hawa murni pada telinga masing-masing. Kedua tangan Andika sudah menggenggam keras sepasang trisula yang dicabut dari pinggangnya. Dengan satu terkaman harimau diserangnya ubun-ubun Begal Ireng. Namun dengan egosan ke belakang yang manis sekali, tusukan sepasang trisula itu hanya menyambar angin di depan Begal Ireng. Sedangkan tubuh Andika meluncur deras, melabrak dinding kayu kedai hingga membuat lubang besar. Dan begitu mendekatkan kakinya di luar, Andika sudah siap dengan kuda-kuda tempurnya. Keluarlah kau Begal Ireng. Apakah kau sejenis anjing buduk pengecut? Teriak Andika. Tak ada lagi yang dipikirkan anak muda tanggung itu kecuali segera menghabisi nyawa manusia-manusia yang telah merusak kebahagiaan yang baru saja kenyamnya saat berada di perguruan Trisula Kembar. Manusia-manusia yang tidak hanya membunuh harapannya untuk memiliki keluarga besar seperti saat itu, tapi juga membunuh orang-orang yang sudah menjadi keluarga sendiri secara keji. Untuk sedikit memikirkan keselamatannya sendiri sudah tidak ada di benaknya saat ini. Dan kalaupun harus mati, Andika sudah siap. Bisakah Andika menghadapi Begal Ireng? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.